Tes satu. Ya, Mbak Sus. Ya, tunggu sebentar ya. 9:11 ya, Mbak Tina ya. Ya, Oke. Wah, ada Mbak Susan ya. Enak. Ya, benar kan. Dan itu oke, baik. Kita mulai aja kegiatan di pagi hari ini, rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadiran rekan semuanya di rapat pagi hari ini. Rapat pagi hari ini sebenarnya kami ingin bermaksud lebih memahami terkait bagaimana pembangunan ZI, lingkungan, gedung dan keuangan. Di sini kita ada Mbak Tina sama Mbak Rani ya. Dua orang atau berapa orang Mbak Tina ya? kayaknya sih Oh, berdua oke. aja, Mbak. Berdua ya. Sebenarnya kami ingin lebih Sebentar. memahami ya, lebih memahami terkait bagaimana konsep JIT tersebut. Mungkin kami sudah melaksanakannya, akan tetapi mungkin tidak memang itu menjadi satu bagian dari pembangunan zona integritas seperti itu. Nah, kemarin sebenarnya kami sudah mengirimkan kertas kerja ya atau beberapa eviden ke inspektorat. Nah, itu bagaimana kami juga menunggu ya. Tetapi dalam dalam pembahasan tersebut sebenarnya dalam jangka waktu singkat ya kami hanya mengumpulkan eviden yang telah kami lakukan begitu ataupun telah membuat beberapa kebutuhan yang dibutuhkan dalam LKI tersebut. Tetapi di sini sebenarnya bisa tidak ya kita mengupas habis LKI itu seperti apa biar pemahaman kami di dalam BUK itu oh maksudnya seperti ini. Berarti kan sebenarnya kami sudah melakukannya tetapi kami tidak memahami mungkin itu bagian dari ZI seperti itu. Kemarin kan kami juga diminta sebenarnya ada narasi singkat terkait inovasi ya Mbak Rani ya sama Mbak Tini ya. Apakah itu menjadi suatu kewajiban yang harus kita paparkan karena kan kalau kami melihatnya dengan dinamika yang sangat tinggi sebenarnya setiap tahunnya BPO itu selalu melakukan perubahan yang mengikuti misalkan kebijakan dari eh, kementerian lain seperti kayak LKPP untuk pengadaan, kemudian kayak Kementerian Keuangan menyesuaikan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di mereka dan kami sebenarnya sudah semaksimal ya atau kita sudah mengoptimalkan bagaimana kita menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan BUMN, kemudian pengelolaan pengadaan dan sebagainya. Tapi mungkin itu yang menjadi satu kesatuan. Dan kami sebenarnya kalau melihat satu persatu, kalau kami melihat ya sudah melakukan hal tersebut, tetapi mungkin konsep untuk AZ tersendiri itu belum yang paham nih Mbak Tina, Mbak Arni ya. Di sini kemungkinan baru semuanya. Mungkin kalau kami dulu 2012 sudah pernah membuat dan sebagainya. Mungkin di sini kita lebih banyak diskusi atau lebih banyak dari timnya Mbak Rani, Mbak Tina dan Mbak Rani itu menjelaskan konsep-konsep apa sih, misalkan contoh ini, oh contohnya like this, kegiatannya seperti ini, lebih konkret. Oh ternyata kita sudah melakukan ini toh. Cuma nggak tahu bahwa itu menjadi suatu bagian dari zona integritas. Paling itu ya pembukaan dari kami. Nanti di sini ada rekan-rekan semuanya, semua ada beberapa dari tim ZI ya yang sudah kami bangun, sudah kami bentuk di 2026, tetapi ini sebenarnya lebih ke konsep kami berikutnya. Karena kan Z itu nggak mungkin membuatnya hanya sebulan 2 bulan, pasti kan harus continue terus ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin kita akan memulai dari
dari sekarang mungkin akan di tahun berikutnya. Yang jelas konsep Z ini sendiri kami harus lebih memahami dan rekan-rekan semuanya juga lebih memahami apa sih sebenarnya yang diinginkan dalam hal eh, menampilkan atau oh ini konflik Z seperti ini kan. Paling itu ya mungkin nanti nanti ada Mas Danu, ada Mbak Hilda, ada Mas Ilham, ada rekan semuanya, ada Mas Gunadi. Nanti hal yang kurang lengkap atau kurang jelas kita bisa berdiskusi di forum ini. Kan kami silakan Mbak Tina, Mbak Rani. Terima kasih. Ya, makasih Kak Susan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua dari tim BUK ya. Jadi sebelumnya memang saya sama Mbak Susan sudah ada diskusi ya terkait dengan pembangunan ZI di lingkup BUK. Dan terus terang kami di Musjak RB sebenarnya juga sekarang sama gitu sedang membangun juga. Malah sepertinya BUK bisa jadi lebih duluan ya karena lebih berpengalaman gitu malah sepertinya karena saya lihat di dokumen itu sudah dari 2024 ya gitu. Mungkin di forum ini karena baru pertama ya Mbak Susan ya. Maksudnya baru rektorat dan sebagainya. Mungkin kita lebih banyak berdiskusi aja kali Mbak Susan ya. Jadi biar langsung pada poin yang membingungkan itu apa gitu kan. Kalau tadi disampaikan sudah banyak yang dilakukan ya untuk membangun ZI ini, namun belum memahami gitu apakah dokumen ini udah tepat atau belum gitu ya sebagai bukti dukung. Nah, kalau itu memang kita harus semacam cek satu persatu ya. Dan kalau kami lihat di LKI-nya sih semacam sudah ada tim asesornya yang melakukan semacam asesmen mandiri gitu ya, Mbak Susan ya. Iya, iya betul. Kita Saya kurang ada tahu sih asisten. sebenarnya apakah kalau boleh sih mungkin di LKE-nya itu bisa dijelaskan dulu LKE yang tadi itu yang sudah dikirim sebelumnya itu supaya kami bisa memahami konteksnya gitu ya. Tim asesor ini maksud tim asesor itu siapa, kemudian kapan dilakukan, apakah sudah juga dilakukan asesmen dari inspektorat atau belum gitu. Sehingga kita bisa memahami konteksnya. Setelah itu Baik. mungkin kita bisa langsung berdiskusi gitu Mbak. Oke, baik Mbak Tira, terima kasih. Sebenarnya asesor ini sebenarnya kami membuat untuk sebagai asesmen sendiri ya, karena kan kami juga sebenarnya tidak semua, belum semuanya, bahkan hampir semuanya belum terlalu memahami bagaimana konsep pakai ini. Kebetulan saya terlibat berdua-dua, jadi saya mungkin ketua asesornya lebih memahami. Jadi konsepnya hanya sekedar mengecek apakah telah dibentuk ya. Kami bentuk dengan beberapa ada tim, dan kami juga membuat semacam ada sudah membuat SOP. Jadi yang jelas sudah kedua ini lebih 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 better dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena kami sudah menggarap dari awal tahun ya. Kalau kita melihat mulai saya screen dulu. Oke, jadi ini sebenarnya apakah terlihat ya? Oke, terlihat ya. Jadi ini sebenarnya LK ini sebenarnya kami dapatkan dari tim inspektorat ya, Mbak Tina ya. Kita juga disuruh untuk menginput ini sebenarnya. Kita suruh menginput LKI ini uh, oleh BUK. Nah, di sini kami mencoba membentuk tim ZI-nya BUK dengan berdasarkan indikator-indikator yang ada. Jadi kita ada 6 area kalau nggak salah yang kami bentuk. Karena kan seperti kayak model jadi bicaranya ada SOP dan sebagainya. Sebenarnya kami sudah melakukan itu, pembuatan SOP, lalu pembuatan ada SPIP, ada MR. Nah, seperti itu yang kami melihatnya seperti penilaian periodik dan itu yang sudah yang rutin yang kami lakukan. Jadi di sini kami coba berusaha membuat kertas kerja LBUK kami bilangnya. Di sini teman-teman masing-masing yang menginput dengan memilih yang lain sebagainya. Kemudian di asesor ini coba apakah benda yang mereka input dengan mereka isi sesuai dengan evidennya ada. Nah, seperti itu dulu Mbak Tina. Sesuai atau tidak sesuai. Untuk memilih lanjut, kenapa? Misalkan unit yang dibentuk untuk BZT, oke, sudah ada. Sini ada kita kasih link evidennya. Mungkin seperti ini kita membentuk sebentar.
Kenapa itu saya tidak mau? Kayak seperti ini. Jadi kita sudah membentuk ini mungkin baru karena memang baru di April sebagainya. Jadi ini coba kami bentuk dengan ada tugas dan asesor itu sebenarnya hanya membantu sebelum ke inspektorat itu niatnya. Sehingga FID akan pertanyaan hanya dipersepsi di tim asesor. Tapi masalah benar apa tidak benarnya kami juga kurang paham. Itu Mbak Tina ya. Nanti mungkin dengan kali ini mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Paling itu sekilas kita akan share LKN-nya ke teman-teman dan ini kami hanya mengcopy ya. Mungkin kalau kita melihat di sini ya Mbak Tina ya, salah satu contohnya yang masih agak kalau yang paling bawah, kayak misalkan kebutuhan adalah WBS. WBS itu sebenarnya kalau di Mapper itu siapa sih yang mengakomodir? Tapi kan nggak mungkin kita membuat WBS sendiri seperti itu. Seperti kanal pengaduan atau kanal pelayanan, kita melihatnya dari yang mana ini? Apa SPIPN, apa website kita sendiri, atau websitenya IG-nya BUK atau seperti apa? Karena kan kalau kita bicara di SP SPIPN ini kan belum termasuk layanan BUK. Kalau belum masuk, kami harus apa? Biar bisa melihat itu ada layanan BUK di SPIPN-nya. Sini juga kita juga melihat adalah adakah terdapat pelayanan inovasi seperti apa nih? Karena kan kita tiap tiap tahun selalu selalu pembaharuan ya. Nah, itu yang diminta seperti apa? Hanya saja mungkin yang saya hatikan adalah pada saat kita lari ke kertas kerja yang paling bawah nih Mbak Tina ya. Nilai survei persepsi korupsi. Dan ini sebenarnya siapa sih yang melakukan dan kami BUK ini apakah harus mensurvei sendiri atau bagian menjadi lintas kantor Menpan RB-nya. Kalau ini kita membangun ZI ya kan nggak mungkin. Misalkan tingkat kementerian yang ngebuat, terus kita juga ngebuat. Nah ini desainnya di mana seperti itu. Kemudian capaian kinerja ini yang nilai itu apakah dari mana kita melihatnya? Apakah dari si PB atau tidak? Karena kan ini penilaiannya adalah yang melakukan orang lain, bukan kami sendiri. Apakah kami harus melihat dari nilai si PB 100% atau melihat nilai akhirnya? Karena kan target itu kan kita melihat TK ya. TK itu pasti semua tercapai. Cuma kan untuk memahami yang kita memilih A, B, C, atau D, itu ya seperti apa? Evidence apa yang kita harus lengkapi? Kalau dari apakah harus dari si PB atau dari target periodiknya Mbak Tina, Mbak Rania. Kemudian nilai persepsi kualitas pelayanan. Nah ini eksternal juga. Nah ini yang melakukan kalau kami hanya melakukan adalah SKM. Nah maksudnya seperti data-data yang beririsan ini kita kan harus minta nih ke lintas biro yang lain. Misalkan kalau yang ini, apakah harus minta ke inspektorat? Mungkin. Atau mungkin data ini adanya di RB. Nah, kami kan tidak memahami itu. Karena tidak mungkin membuat sendiri. Lalu kita kembali seperti upaya ini misalkan peningkatan pelayanan publik. Sebenarnya kita sudah lakukan dengan adanya penilaian yang ada di Putih kan. Nah, ini seperti apa nih? Apakah kita hanya mengambil nilai dari hasil kami di tahun 2025 yang telah dilakukan penilaian internal oleh Biro SMH atau seperti apa? Karena untuk yang 2026 sendiri adalah itu belum running. Runningnya nanti, baru mulai. Nah, data-data seperti ini yang kami harus lebih memahami kapan yang mengambil data yang asesing, kapan yang tahun lalu, kapan yang akan berjalan. Berarti seperti itu Mbak Tina, mungkin rekan-rekan lain bisa bisa menambahkan seperti data LKPN, berarti kan inspektorat yang Mbak Tina ya. Nah, sedangkan ini berapa orang di kami kan, kalau LKPN kan hanya untuk para pengelola keuangan saja, bendahara, kemudian PPSPM, PPK, berarti kan yang hanya dihitung hanya tidak hampir bukan satu biro kan 100 Mas, udah hampir 200 kami udah hampir 200 Alhamdulillah. tetapi tidak semuanya wajib Mas, melaporkan LHKPN setahu kami. Setahu kami seperti itu. Terus kemudian pengaduan. Kalau pengaduan kami kan bermuaranya di lapor dan itu PIC-nya adalah di Biro KIP. Nah, kami memang dilibatkan. Nah, kalau tidak ada, bisa kami membuat laporan. Diberitahukan kepada Bapak Ibu.
Ya. Contoh ini ya, ini ya, kayak model adalah pengadilan atau pengawasan pengaduan. Ini kan pasti kan dari lapor ya. Dan lapor ini kan sebenarnya kami bagian dari tim lapornya kementerian. Kalau memang tidak ada laporan, nah itu seperti apa? Kami biasanya hanya membuat laporan tindakannya adalah 0000. Nah, seperti itu. Yang diambil itu nilai ini atau nilai yang dari lapornya. Mungkin itu ya, Mbak Tina, sekilas mungkin rekan-rekan lainnya bisa menambahkan seperti penurunan pelanggaran disiplin. Pastikan data ini adalah data yang ada di Biro MPKS atau ada di Biro SDM OH. Nah, berarti kan kami menyiapkan misalkan target ini kapan ke atas kan butuh waktu juga ya berkoordinasi dengan biro yang lain yang disiplin atau kami sekedar karena kan ya usernya ada di user pimpinan dan kami adalah tim pelaksana. Ketika kami berkaitan dinas ke biro SDM, ada nggak sih di kita yang pelanggar ini apa sih? Seperti ada pelanggaran di tingkatnya kementerian atau pelanggaran kita anggap hanya di lingkungannya BUK saja. Oh itu ya Mbak Rani, Mbak Tina, kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan sekilas. Dan di sini sebenarnya asesor ini hanya, data yang dioper sesuai. Kami kadang-kadang mintanya apa yang dapat salah gitu Mbak Tina. Jadi kami apa nih kalau sudah data sudah sesuai dengan tim asesor, berarti nanti sebenarnya tim inspektorat, data yang dioper sesuai. Dan kami pun sampai saat ini belum dihubungi lagi inspektorat. Jadi memang belum ada nilai dapatnya berapa dan belum ada nilai dinas. Saya dari pimpinan belum ada disposisi ya. Cuma kemarin informasinya dari KIP sudah mendapatkan nilai sementara dari inspektorat. Sebenarnya sih kami bukan terkait nilainya berapa ya. Sebenarnya ingin lebih memahami apakah kami di BUK sudah menerapkan zona integritas kurang lebihnya seperti itu. Itu kan hanya sebagai bagian dari penilaian. Yang kalau kami melihatnya sebenarnya sudah hampir melakukan, tetapi ya memang biasa lah. Minim administrasi, minim dokumentasi. Jadi minim pemahaman terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di LK ini yang mungkin bahasanya tidak semua pegawai untuk memahami kita tepatnya milih yang mana sih seperti itu. Ya gitu ya, Mbak Tina, Mbak Rani kurang lebihnya nanti dengan rekan-rekan yang lain masing-masing tim Pokja bisa lebih bertanya setiap anggota itu masing-masing mengupload dokumenter sendiri kita lanjutkan. Paling kurang lebihnya sih itu Mbak Tina penjelasan singkat tentang LK ini. Mungkin saya share dulu. Terima kasih. Baik, makasih Mbak Susan. Jadi terima kasih untuk penjelasan. Sudah menangkap sebenarnya tanda kutip kayak keresahannya seperti itu ya. Ya sebenarnya hampir sama ya dengan yang dialami oleh Musjak RB. Kita waktu diusulkan untuk membangun ZI, kita juga bertanya ini apakah skupnya nggak kekecilan gitu. Sebenarnya di BUK malah masih lebih mending atau lebih baik ya menurut kami karena timnya banyak ya Mbak Susan ya. Dan pekerjaannya itu relatifly memang masih ada bau-bau pelayanannya lah gitu ya. Kalau di Musjak RB itu pelayanan apa ya kita ya gitu ya yang bisa kita angkat gitu dari tupoksinya. Jadi kita perumusan kebijakan. Eee eee apa namanya, karakteristiknya itu monoton sekali gitu ya. Nah, tapi sebenarnya, kita di dalam kapal yang sama gitu ya Mbak Susan ya. Tapi, ini disclaimer ya karena saya belum lama ya di Musjak RB, jadi nanti Mbak Rani makanya saya ajak Mbak Rani sebenarnya yang jauh lebih berpengalaman nanti bisa menambahkan. Jadi memang perspektifnya sama Mbak Susan, kita itu, memang sesuai dengan arahan pimpinan, memang yang itu miniaturnya adalah unit gitu ya, unit kerja, nggak bisa satu kementerian sekaligus gitu. Makanya yang ditunjuk itu hanya unit-unit dan dalam hal ini unit eselon 2 gitu, di BUK, RB, dan yang sebelumnya dan kita bakal saling, berbagi data nih karena, ada data yang itu sifatnya kementerian, ada data yang kita memang ada di kita gitu. Penilaian ZI ini memang ingin melihat sejauh mana unit kerja ini bisa menjadi contoh gitu. Jadi makanya disebutnya itu miniatur. Jadi kita yang ada di dalam tim kerja ini, itu jadi tanda kutip jadi kayak berperan atau berakting ya kasarnya gitu. Ada yang akting sebagai di manajemen perubahan,
yang ngurusin manajemen perubahannya, meskipun mungkin di skop kementerian itu sudah ada yang ngelola gitu, sudah ada yang pegang. Kemudian ada yang berakting sebagai SDM gitu ya, di area SDM. Meskipun sebenarnya pengelola itu sudah ada di lingkup kementerian gitu, SDMOH gitu ya dalam hal ini. Tapi bagaimana tim ini nanti berperan gitu ya, dengan data-data yang mungkin disediakan dari SDMOH, ataupun dari kesekretariatan gitu ya, kalau kami kan di Sesdep misalnya. Bagaimana kami itu bisa memanfaatkan data tersebut untuk melakukan perubahan internal di kami atau di BUK, seperti itu. Jadi sebenarnya yang akan dilihat, yang akan dinilai sebenarnya bukan salah atau tidak dukungnya sih Mbak Susan. Jadi kami pikir tidak perlu khawatir, ini udah bener belum ya bukti dukungnya. Eee, yang saya pahami ya sebenarnya sih evaluator akan melihat sejauh mana tim ini benar-benar ingin melakukan perubahan gitu ya, melakukan perbaikan melalui, eee, data-data informasi yang tersebar di manapun gitu, ataupun yang mereka ciptakan sendiri, seperti itu. Jadi, prinsipnya seperti itu ya kalau secara filosofisnya gitu istilahnya Mbak Susan. Nah, menurut kami yang dilakukan oleh Mbak Susan dan tim ini sudah sangat-sangat, apa ya, sudah sangat, advance gitu ya, dan sebenarnya sudah memahami gitu apa yang harus dilakukan. Hanya saja mungkin yang tadi itu masih bias gitu ya, ini kan misalnya kayak pengaduan tadi ya diangkat, ini kan, dilapor gitu ya, nggak apa-apa sebenarnya, nanti lalu, data yang ada itu kita apain gitu sebagai unit BUK, atau misalnya, disiplin pegawai gitu ya, disiplin pegawai ini kan kalau saya coba lihat ya di, apa namanya, di pertanyaannya itu ya, dia kan menanyakan sebenarnya data, aturan, disiplin, kode etik yang ada. Nah, kami pikir kalau kode etik ini, kita kan pasti disusun di mungkin di SDMOH ya, kemungkinan besar di SDMOH. Nah, bagaimana implementasinya di kita gitu. Nah, itu yang ingin dicari sebenarnya, diketahui. Sehingga, mungkin yang dilakukan oleh Pak Karo gitu ya sebagai pimpinan gitu ya, kode etik ini diapain gitu di lingkup BUK. Apakah cuman, eee, disimpan di meja gitu ya, atau kode etik itu misalnya aja nih saya contohnya aja, kode etik itu diturunkan dalam bentuk nilai-nilai atau moto yang dibuat, apa, sebagai moto bersama, nilai-nilai yang dibangun bersama. Misalnya contoh kasarnya aja nih ya, dibuatkan pin misalnya atau dibuatkan, eee, poster yang ditaruh di ruang kerja tim BK, seperti itu, yang itu setiap pegawai bisa membaca dan sesekali mungkin Pak Karo, berdiskusi gitu ya, menanyakan, apa namanya, menanyakan tim ataupun PIC bagaimana, sejauh mana tim-tim tersebut bisa, eee, apa namanya, memahami atau menerapkan nilai-nilai yang sudah kita sepakati, misalnya di kode etik, atau kode perilaku tersebut, misalnya seperti itu. Jadi intinya sih memang, data itu mungkin bukan kita yang memiliki, ada di biro lain, tapi apa yang kita lakukan dengan dokumen tersebut itu yang ingin diketahui biasanya oleh tim penilai, ZI, seperti itu. Masuk kayak pengaduan gitu ya, pengaduan, eee, bisa saja kita, eee, tidak pernah ada pengaduan gitu, apa namanya, dilapor gitu. Nah, tapi apa yang kerja yang ingin membangun ZI ini terhadap hal tersebut. Maka dengan tidak adanya pengaduan terus kita oke diam aja lalu itu nol gitu ya semuanya, atau kita malah, berpikir untuk lebih memperluas kanal pengaduan tersebut. Misalnya supaya, kita ingin memastikan bahwa
bener loh, kanal pengaduan itu bisa digunakan oleh siapa saja. Khususnya karena kan BUK ini kan melayani Kemenpan RB ya, melayani lingkup Kementerian Pan RB saja, tidak sampai keluar. Nah, apa upaya dari BUK untuk bisa memperluas kanal pengaduan tersebut sehingga setiap pegawai itu bisa dengan leluasa menyampaikan aduannya gitu misalnya gitu. Nah, sebenarnya itu yang ingin dilihat gitu sejauh mana itu dilakukan oleh BUK gitu untuk bisa memanfaatkan atau menghadirkan mekanisme pengaduan yang bisa diandalkan gitu ya oleh pengguna layanan BUK itu sendiri. Contohnya seperti itu sih Mbak kira-kira. Jadi pasti dokumen data-data dukungnya itu memang akan terdengar ya suara saya? Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan ya Mbak Susan ya kalau menanggapi terkait dengan apakah sudah betul atau tidak gitu ya data-data atau data-data dukung, bukti dukung itu. Harusnya sih yang dinilai adalah bagaimana gitu ya, bagaimana BUK apa namanya merespon dari dokumen yang tersedia gitu, yang disediakan SDMOH, disediakan inspektorat, kemudian yang disediakan oleh biro yang lain atau yang kita buat sendiri. Mungkin ada bahan dari Mbak Rani kali ya untuk bisa siapa tahu ada yang miss gitu yang dari yang saya sampaikan. Selamat pagi. Mbak kayaknya disuruh ke holding semuanya ya. Ya udah nggak berat gini aja. Paling di kertas Semua. kerjanya, ya disuruh ke sana semuanya, Ya. Bu Menteri maksudnya. Jadi mungkin Mbak Semuanya. Tina, ya aku di bawah disuruh semuanya ke sana. Kami di bawah. Jadi nanti Ya udah berarti kita paralel aja Mm-mm. dulu. Nanti Mbak Tina sama Mbak Mm. lagi saya minta tolong mungkin ada beberapa contoh pertanyaan yang ada di masih kosong kan di kerja kami. Nanti saya coba kita raise lagi. Mas Fatema sebenarnya ingin saya yang menjadi pertanyaan satu sih sebelum kita memulai ya. Sebenarnya untuk membuat rencana aksinya nih Mbak Tina. Mm-mm. Ini kan sebenarnya rencana aksinya jujur itu konsep yang saya buat. Nah, mungkin teman-teman yang lain tuh agak bingung. Ini Ya. sebenarnya kami sebenarnya mencoba, maksudnya konsep ini sebenarnya apa sih yang harus kami lakukan kalau terlihat ya. Ini kan sebenarnya saya mencoba konsep yang dulu saya coba terapkan di 2026 jadi lebih lebih terarah ini kapan PIC-nya, kapan dilaksanakan sebagainya. Ini sebenarnya konsep yang saya sendiri buat. Mungkin teman-teman kami harus melakukan apa sih di masing-masing pokja gitu, seperti itu kan saya kemudian di sini mereka kemudian SK kemudian kayak budaya nggak ada atau seperti apa itu mungkin apakah ini masih relevan dengan kata kerja LKE-nya seperti itu Mbak Tina yang barangnya kemudian
bagaimana penerapan RB. RB itu kita kan selalu ikut yang namanya tim dalam RBI. RBI sekretariat, Mbak Tina. Apakah itu termasuk dalamnya seperti ini? Apakah interaksi kita melakukan sosialisasi, interaksi itu seperti apa dan sebagainya? Apakah kita dalam satu-satu yang untuk di manajemen perubahan ini, apakah ada agen perubahan? Karena kan saya lihat itu kan agen perubahan tidak lagi difasilitasi di KKS. Apakah kita masuk bentuk sendiri dan tugas agen perubahan itu sebenarnya seperti apa sih? Atau ya kita cukup tidak perlu ada pembentukan agen perubahan, kita jadikan satu dengan UPG. Misal, biar tidak terlalu banyak, karena kita juga ada UPG juga yang gratifikasi UPG itu menjadi satu kesatuan. Jadi ini sebenarnya yang ditanyakan dengan teman-teman untuk membuat rencana aksi ini seperti apa sih kalau SK itu oke. Kemudian penerapan kode etik, penerapan ini lebih ke kita sebagai pelaksana WFA atau seperti apa nih? Atau adakah contoh yang lain nih Mbak Tina? Contoh yang lain mungkin dari Pemda daerah atau dari KL lain yang sebenarnya kami mencoba lebih memahami ya. Ini kan tentu terkait di manajemen perubahan. Terkait di tata laksana, kami sebenarnya selalu melakukan updating SOP, Probis, dan sebagainya. Apakah tetap harus melihat target roadmap-nya? Kan sudah ada tuh, dan sebagainya. Itu kan sebenarnya ini semuanya adalah ranahnya dari Biro SDMOH. Kami hanya bagian kecil. Dari tusinya terkait Probis dan SOP. Kemudian sini terkait adalah reform dan sebagainya, SPB sebagainya. Kalau kita bicara adalah roadmap-nya ada SPB-nya apa nih yang diingat, karena ini kalau namanya SPBE dulu ya, kan harus mengacu ke roadmap-nya. Dulu itu kalau roadmap SPB ada ya di ranahnya di Datin. Apakah kami hanya melaksanakan koordinasi terkait clearance, lalu kita pembangunan satu data yang ada di Datin atau seperti mungkin itu sih. Ini contoh beberapa kertas rencana yang saya sendiri buat, kemudian teman-teman lain melengkapi karena waktu itu diminta ada rencana aksi kerja. Jadi kayak seperti asesmen kita sudah lakukan dan sebagainya. Apakah itu yang saya bilang kita sudah melaksanakan, tetapi gimana cara menuangkan itu menjadi suatu rencana aksi pembangunan ZI yang idealnya atau minimalnya itu seperti apa. Makanya timeline ini kalau memang kita sudah memahami ini, kami coba akan membuat ibaratnya, di bulan Juli kita mulai dari nol lagi dan sebagainya. Atau kita menuliskan 2026. Karena kan nilai ZI-nya di akhir, kalau sudah masuk data, kan tidak ada perubahan data lagi nih, ya kan? Tidak bisa ada perubahan data lagi, padahal kita pembentuk pembangunan ZI ini masih running dari yang running. Begitu tambahannya sedikit sebelum kita bergeser. Terima kasih. Ya ini sekilas sih saya lihat itu udah tepat sih Mbak itu renaksinya, cuma judulnya mungkin bukan roadmap ya. Ya itu sih kan saya bilang itu Supaya itu buatan saya pribadi. Teman hanya melengkapi, makanya mungkin iya, teman-teman iya, paling agak itu bingung itu sekilas seperti tadi. apa sih palingan. Oke, mungkin dari Tapi rekan-rekan sih yang lain tes putus. aku kan Terus putus berarti nggak sinyalnya nggak bagus ya. ya. Halo? Halo. Ya, Iya, paling jelek ini dulu. sinyalnya. Paling dulu ya notnya ini sudah dipanggil Ya, lagi. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya, kurang lebihnya kapan waktu lebih enak sebenarnya tatap muka ya. Karena kita jadi udah lama ya, ternyata ada kegiatan PPID, jadi ya kita yang mengalah lah. Oke, Mbak Rani, Mbak siap, Tina siap. dan Oke, semuanya, terima ya, kasih. Mungkin di makasih. awal ini menjadi Ya, awal kita untuk lebih baik bagaimana diskusi membangun diskusi selanjutnya. real. Oke, kami tutup rapat di pagi Oke. hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.